Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bikin video pembelajaran tentang eksponen. Nah, jadi yang pertama ini hasil dari 15 pangkat 3 dikali min 4 pangkat 3 per min 60 pangkat 3 dikali min 10 pangkat min 3 adalah, nah di sini kita akan jawab ya. Nah, jadi cara untuk kerjain ini yang pertama itu 15 pangkat 3 dikali min 4 pangkat 3 per ini kita bisa pecah ya. Jadi di sini min 4 dikali 15 pangkat 3 dikali min 10 pangkat min 3. Nah, jadi kita bisa pecah jadi seperti ini ya. Oke, jadi supaya mudah. Sehingga bentuk ini kita bisa tulis min 15 pangkat 3 dikali min 4 pangkat 3 per min 4 pangkat 3 dikali 15 pangkat 3 dikali min 10 pangkat min 3. Nah, ini ada yang sama kita bisa coret ya, yang sama-sama langsung kita coret aja, nggak perlu kita hitung. Tinggal sisanya adalah ini dapat atas 1 bawah 1. 1 per 1 dikali min 10 pangkat min 3 adalah, nah ini ya, 1 per min 10 pangkat min 3. Kita ingat lagi sifatnya. Nah, jadi sifat eksponen 1 per m pangkat min a misalkan ya. Berarti kalau kita naikin ke atas berarti m pangkat a ya, pangkatnya berubah jadi positif. Maka ini kalau kita naikkan ke atas min 10 ini kalau kita naikkan ke atas jadi positif. Inilah hasilnya. Oke. Terus yang kedua itu tentang materi barisan geometri ya. Nah, diketahui di sini rasio ya, diketahui rasio barisan geometri adalah 2. Oke, jadi sini kita diketahui. Jadi rasionya adalah 2 ya. Nah, suku ke-8. Nah, jadi di sini U8 itu adalah 256. Yang terus nilai suku ke-5. Nah, jadi yang ditanya itu adalah suku ke-5 berapa. Oke, jadi kita akan jawab ya. Oke, di sini. Jadi ingat U8 ya, rumusnya itu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 ya. Berarti kalau U8 ya di sini kalau kita ubah. Jadi kalau U8 ya, berarti di sini A dikali ya. Nah, di sini R-nya sudah ada 2, berarti kita ganti saja di sini 2 ya. Nah, N min 1, nah berarti 8 dikurang 1 ya. 8 dikurang 1. Berarti U8 ya, di sini U8-nya kita isi ya, U8-nya 256 sama dengan ya A dikali 2 pangkat 8 dikurang 1 7 ya. Berarti tinggal 256 sama dengan A dikali 2 pangkat 7 yaitu 128. Berarti A 256 dibagi 128 ya. Ini sebelah kiri dibagi sebelah kanan. Berarti A-nya adalah 2. Oke. Kalau ketemu A sudah ada 2, ya berarti diketahui A sudah ada 2. Berarti tinggal kita pakai aja untuk mencari U5-nya. Oke, jadi di sini U5 itu adalah seperti rumusnya tadi, A dikali R pangkat 4. Berarti ya, kalau di sini N berarti N min 1, kalau di sini 5 berarti di sini 5 dikurang 1 yaitu 4. Nah, di sini A sudah ada 2, R-nya juga sudah ada di sini 2. Ya, 2 pangkat 4 gitu. Jadi di sini 2 dikali 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 16. 2 kali 16 32. Ini jawaban untuk nomor 2. Oke. Soal yang ketiga, soal tentang barisan geometri. Diketahui bilangan x min 7, x min 3, x tambah 9 membentuk barisan geometri. Tentukan nilai x. Nah, jadi di sini kita perlu ingat konsep barisan geometri itu gimana ya. Jadi di sini x min 7, x min 3, x ditambah 9. Jadi tinggal kita ingat aja ya, kalau barisan geometri itu kan seperti ini. Misalkan di sini saya punya 2 misalkan ya. Nah, di sini 16, di sini 64. Nah, di mana polanya ini kita kalikan dengan 8 ya. Atau ini saya ganti aja ya, saya ganti terlalu besar angkanya. Di sini 2 misalkan 8 sama 16 ya. Oke. Nah, balik polanya itu ini dikalikan dengan kayaknya ini terlalu besar lagi ya. Maaf, ini terlalu besar angkanya. Di sini aja. Misalkan di sini 2 ya, 8 ya. Itu di sini 32. Nah, dan seterusnya ya. Nah, di sini tinggal kita kaliin ya. Dari 2 ke 8 itu dikalikan 4. Begitu juga dengan 32 ke 8 yaitu dari 8 ke 32 itu dikalikan 4 ya, begitu seterusnya dikali 4 dan seterusnya
ya. Nah, inilah dia barisan geometri ya. Jadi rasionya tetap ya. Oke, rasionya tetap 4 4 4 dan seterusnya. Oke, lalu kalau yang ini sama rasionya tetap ya. Nah, di sini saya akan tulis lagi, di sini ada U1, U2, U3 ya. Jadi yang namanya rasio itu U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Atau secara umum rasio itu ya U pangkat N per UN min 1. Nah, ini secara umum ya. Tapi kalau secara biasa ya seperti ini ya. Nah, jadi perbandingannya sama antara suku pertama dibagi suku kedua itu sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua. Nah, di sini kan kalau kita lihat ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Jadi perbandingannya sama. Jadi suku 2 dibagi suku 1 sama dengan suku 3 dibagi suku 2 ya. Nah, kayak gini. Oke, sekarang suku 2-nya adalah X min 3 per X min 7 sama dengan X tambah 9 dibagi suku keduanya X min 3. Oke. Sekarang tinggal kita lanjutin di sini. Kalau setiap ketemu bentuk seperti ini, caranya kita tinggal kali silang ya. Jadi di sini X min 3 dikali X min 3 ya sama dengan ya X tambah 9 dikali X min 7. Tinggal kita kalikan, kali pelangi ya, kalikan sini sehingga nanti X kuadrat min 6X tambah 9 dapatnya. Saya percepat sedikit ya, di sini tinggal kita kali pelangi aja, atau cara cepatnya X dikali X kuadrat, 9 dikurang 7 itu 2, berarti plus 2X ya. Kalau negatif ya negatif, tapi ini plus ya. Nah, 9 dikali min 7 itu min 63, nah gitu cara cepatnya. Nah, yang sama bisa dicoret, X kuadrat sama X kuadrat, berarti tinggal min 6X min 2X ya. Yang positif pindah ke sebelah kiri jadi negatif, min 63, yang 9 sebelah kiri pindah ke kanan jadi negatif ya. Berarti min 8x ya. Min 6 min 2 min 8 min 72. Berarti x-nya adalah min 72 dibagi min 8. Berarti x-nya 72 dibagi 8 9 karena negatif bagi negatif itu positif. Oke, di sini diketahui deret geometri, masih deret geometri ya, diketahui deret geometri 2 6 18 nah dan seterusnya. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah, nah jadi di sini kita akan tulis barisan deretnya 2, 6, 18 dan seterusnya. Jadi di sini ini dikalikan 3 ya, ke sini juga dikali 3. Ini A namanya ya, tetap diketahui. Nah, ini A itu adalah 2, R-nya adalah 3. Nah, yang ditanya itu adalah jumlah 8 suku pertama ya, berarti S8. Oke, berarti rumusnya masih normal ya. Kita pakai rumus pada umumnya yaitu Sn sama dengan A dikali Rn min 1 per R min 1 ya. Berarti di sini S8 sama dengan A-nya 2 dikali R-nya 3, 8 min 1 per 2 min 1. Berarti 2 di sini 3 pangkat 8. Nah, 6561 ya. Per di sini R-nya 3 ya, bukan 2, maaf, 3 R-nya di sini. Nah, jadi 3 dikurang 1 yaitu 2 ya. Nah, di sini juga ya, di sini min 656 ini dikurang 1 ya, ada satunya. Saya tulis ulang aja di sini ya, enggak apa-apa ditulis saja. Saya tulis ulang di sini. Di sebelahnya di sini 2 dikali 6561 dikurang 1 per 3 dikurang 1 2. Oke, ini bisa dicoret, 2 sama 2 coret, tinggal 6561 dikurang 1 yaitu 6560. Inilah hasilnya ya. Ini enggak usah dilihat ya, yang dilihat yang di sebelah kanan. Oke. Deret geometri ya, diketahui deret geometri. Nah, di sini ada 1/3 min 1 tambah 3 min 9 dan seterusnya. Nah, di sini A-nya atau kita cari R-nya dulu ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita ubah jadi 1/3 ditambah min 1 ditambah 3 ditambah min 9 dan seterusnya karena deret ya. Nah, dari sini ke sini ini dikalikan dengan min 3 ya. Bukan dikalikan min 3 dikali 3 ya.
Begitu juga dengan ini ya, dikalikan 3. Nah, ini juga dikalikan 3. Ya kan? Nah, jadi dikali 3 ya, dikali 3 atau dikalikan dengan min 3 ya, benar ya. Benar-benar dikalikan min 3. Maaf, di sini ada kesalahan. Dikalikan min 3, dikalikan min 3, dikalikan min 3. Dari sini ke sini ke sini. Nah, berarti R-nya diketahui di sebelah sini aja ya, diketahui A-nya itu adalah 1/3, R-nya adalah min 3. Nah, sekarang ditanya itu adalah jumlah 7 suku pertama, berarti S N sama rumusnya Rn min 1 per R min 1 ya. Berarti tinggal S7 ini jumlah ya, A-nya adalah 1/3 dikali R-nya adalah min 3 pangkatkan dengan ini di kurungin ya karena negatif, pangkat 7 dikurang 1 ya, per ya R-nya ini adalah min 3 dikurang 1. Berarti di sini min 1/3, di sini hasilnya adalah min ya 2187 ya hasilnya, per min 4 gitu ya. Nah, berarti di sini saya kerjain yang ini dulu ya. Nah, min 1/3 dibagi min 4 yaitu min 1/12 hasilnya. Ini kalau kita kerjain jadi 2188 ya. Negatif kali negatif itu positif, sehingga kita tinggal bagi aja langsung karena ini negatif positif, coret aja. Tinggal 2188 ya di sini. Di sini 2188 dibagi 2188 dibagi 12. Yang mendekati itu 1 ya, 12 ini 98, ini 8 yang mendekati, ini 96 ya. Sini 48. Bukan 48, 28. 28 di sini 2 ya, di sini 24. Tinggal 4 sisanya. Nah, ini kita bisa bagi 12 sama-sama bagi 4 ya. 12 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 3. Nah, yang satu ini naik ke atas jadi 1 per ya, yang ini pindah ke bawah. Jadi 182 1/3. Jadi hasilnya adalah 182 1/3 ya, pecahan campuran. Oke. Sekarang ini yang terakhir, merasionalkan penyebut pecahan akar. Nah, jika dirasionalkan pecahan 2 per akar 5 min akar 3 menjadi, jadi di sini 2 per akar 5 dikurang akar 3. Jadi di sini kita kalau merasionalkan itu kita kalikan dengan sekawannya. Jadi 2 per akar 5 akar 5 akar 3. Nah, jadi sekawannya negatif itu positif ya. Jadi akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3 sekawannya. Kalau di sini negatif berarti positif. Kalau di sini positif, di sini negatif. Jadi 2 akar 5, nggak usah kita kaliin dulu ya, kita biarin kayak begini biar lebih mempermudah. Nah, ini karena dia sebanyak 2 kali berarti kita bisa ubah jadi 5 pangkat 2 ya, min akar 3 pangkat 2. Nah, langkah berikutnya ini bisa tinggal dicoret aja langsung ya, coret, dicoret. Kenapa dicoret? Karena kalau nggak ada akar, misalkan A di akar A kuadrat ya, nah ini hasilnya berapa? Hasilnya A. Kenapa kayak gitu? Karena sifat akar itu adalah A pangkat M di akar pangkat N, yaitu A pangkat M min N. Ini sifatnya yang perlu kita ingat. Jadi kalau dia tidak ada apa-apa, di sini 2 ya. Sehingga di sini jadinya 2/2 sesuai dengan M per N, yaitu A pangkat 1 yaitu A. Makanya hasilnya tadi A. Oke. Jadi di sini 2 ya, akar 5 ditambah akar 3 per ya 5 dikurang 3. 5 ya. Jadi 2 kita biarin dulu, ditambah akar 3 per 5 dikurang 3 2. 2 sama 2 coret, sehingga sisanya tinggal akar 5 ditambah akar 3. Jadi gini ya, udah selesai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.